Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, Sobat Sehat, saya lagi lihat email-email yang sudah Sobat Sehat kirim nih. Isinya macam-macam. Ada pertanyaan seputar kesehatan, kritik, saran, sampai usulan tema yang akan dibahas di program Ayo Sehat. Dan hari ini kita akan membahas tema yang diusulkan salah satu Sobat Sehat nih di rumah, yaitu soal penyakit stroke. Nah, pas banget, nanti saya akan kedatangan tamu dari dokter spesialis syaraf. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana cara mencegah dan juga menangani serangan stroke. So, tetap di program Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, penyakit stroke dahulu lebih terkesan penyakit yang menyerang usia senja atau pada 50 tahun lebih. Nah, namun saat ini penyakit stroke dapat menyerang kita yang masih muda, Sobat Sehat. Dan ternyata faktor gaya hidup, terutama konsumsi makanan, merupakan penyebab utama dari munculnya penyakit stroke pada usia muda. Berikut informasinya untuk Anda. Sobat Sehat, tahukah Anda apabila penyakit stroke merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi setiap tahunnya? Tidak hanya itu, penyakit stroke yang menyerang manusia merupakan penyakit penyebab kecacatan terbesar ketiga di dunia. Penyakit stroke umumnya terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah ataupun pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan terganggunya aliran oksigen yang diperlukan otak. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menyebabkan sel atau jaringan menjadi mati. Gejala stroke pada umumnya muncul dengan beberapa gejala. Mengutip dari laman p2ptm.kemenkes.go.id, gejala stroke yang muncul disingkat dengan kalimat segera ke RS, yang artinya senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh tidak sempurna, bicara tidak fokus, kebas atau baal pada sebagian tubuh, rabun pandangan pada mata, dan sakit kepala secara tiba-tiba. Apabila gejala stroke telah muncul, maka langkah yang perlu dilakukan segera ke rumah sakit. Lalu siapa saja yang dapat terserang stroke? Kalau dahulu biasanya penyakit stroke hanya menyerang orang berumur 50 tahun lebih. Namun saat ini, penyakit stroke tidak lagi ditentukan usia. Mengutip dari laman halodoc.com, stroke disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya yang meliput keturunan dan usia. Lalu, bagaimana cara kita dapat mencegah stroke? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Bersama saya sudah hadir Dr. Rubiana Nurhayati. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Elgin. Bagaimana kabarnya? Baik. Gimana, Elgin? Alhamdulillah. Aku baik, alhamdulillah. Nah, Sobat Sehat, sebelumnya perlu menjadi informasi bahwa program Ayo Sehat ini semua kru yang bertugas dan juga Dr. Ruby sudah melewati protokol kesehatan yang ketat dan tentu sudah melakukan pengecekan terhadap COVID-19. Nah, Dr. Ruby, kita langsung ke tema kita. Data penderita stroke di tanah air ini sebenarnya seperti apa sih sekarang? Apakah meningkat atau bagaimana, dok? Oke. Prevalensinya sebenarnya di Indonesia ini udah sekitar 12,1%. Jadi udah meninggi. Iya. Dan stroke ini merupakan penyebab kematian yang cukup tertinggi untuk di Indonesia. Di dunia. Iya. Jadi dia nomor 3 setelah jantung dan kanker. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan stroke. Gitu. Nah, Dokter Ruby, sebenarnya yang menjadi pemicu dari stroke ini tuh apa sih, dok? Stroke, ya. Jadi stroke ini sebenarnya yang harus kita cari adalah faktor risiko namanya. Ya, jadi kita kenali dulu apa sih stroke. Itu menurut saya yang paling penting. Jadi stroke itu adalah serangan tiba-tiba yang terjadi di sel otak kita karena sel otak kita tidak mendapatkan oksigen yang baik. Nah, dua jenis dari stroke. Ada stroke stroke perdarahan dan stroke non perdarahan atau iskemik kita bilang. Iya. Nah, yang harus kita cari supaya kita tidak menjadi stroke itu adalah faktor resiko. Nah, faktor resikonya itu ada beberapa macam-macam. Bisa dari genetik, bisa dari usia, itu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah hipertensi, penyakit jantung, gula, kekentalan darah, kegemukan,
merokok, dan banyak hal lain. Baik. Berarti kalau untuk mendeteksi apakah seseorang ini akan terkena stroke, berarti harus dilihat dari faktor risikonya dulu. Iya, betul. Nah, sebenarnya tes apa sih yang dilakukan, Dok? Untuk maksudnya diagnosis awal ya berarti diagnosis ya? awal, iya. Jadi kita harus rajin check up. Jangan menganggap, oh aku masih muda, jadi pasti kolesterolku bagus. Pasti kekenalan darahku oke. Nah itu yang harus mulai dibangkitkan awareness kewaspadaan pada usia-usia muda sekarang. Oke, baik. Nah karena apalagi dengan mudahnya kita mendapat makanan dengan online, Betul. ya. Nah jadi jangan dikira, oh aku masih muda, kolesterolku bagus. Tidak. Kenyataannya banyak pasien saya kolesterolnya sangat tinggi pada usia muda. Nah kolesterol, gula itu adalah salah satu faktor pemicu untuk terjadinya stroke. Oke, nah dokter, tentu ini sobat sehat dan juga saya ini pasti penasaran nih kan, siapa sih sebenarnya yang paling berisiko untuk terkena stroke? Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Sobat sehat, jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dr. Ruby, sebelum jeda tadi saya sempat bertanya, siapa sih yang berisiko terkena stroke? Tapi sebelumnya, ini ada pertanyaan nih. Sebelumnya ini sebelum stroke menyerang seseorang, ini apa sih yang dirasakan sebenarnya? Nah, jadi stroke ini ingat dia adalah serangan tiba-tiba. Makanya namanya stroke. Ya, stroke itu artinya serangan tiba-tiba. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Jadi kita masih sehat seperti ini, tiba-tiba terjadi serangan stroke, ya akan terjadi langsung saat itu juga. Jadi dia tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, walaupun seperti serangan jantung ya? Iya, tiba-tiba. Walaupun kadang-kadang ada beberapa orang, mungkin ada yang sakit kepala, ada yang kesemutan sedikit, tapi rata-rata adalah serangan tiba-tiba. Jadi tidak diketahui, tiba-tiba dia datang. Itu yang bahaya dari stroke. Jadi tidak memberikan sign apapun. Justru memang harus jadi kita harus aware. Iya. Baik. Nah, Dok, sebenarnya siapa sih yang berisiko terkena stroke? Sebenarnya yang memang kalau kita lihat dari prevalensi yang paling banyak memang usia-usia yang lebih tua, usia lanjut. Tapi sekarang sih mulai bergeser ke antara 50 sampai 70 tahun. 50 sampai 70. Iya, tapi walaupun kenyataannya banyak juga yang di bawah 50 tahun. Ada yang 30 sampai 40 sekian tahun, itu banyak yang terjadi. Jadi sekarang karena lifestyle yang Elgin bilang dari tadi, nah itu yang mengaruhi kenapa stroke sekarang bergeser ke usia lebih muda. Oke. Nah, sebenarnya bicara soal lifestyle ya, Dr. Ruby, ini kenapa sih sebenarnya bisa menyerang kalangan muda? Mungkin ada penjelasan dari Dr. Ruby nih. Iya. Seperti tadi mungkin makanan kan? Monggo. Gaya hidup, stres tinggi. Nah, merokok. Terus juga kita kurang tidur. Nah, itu juga jadi faktor-faktor pemicu untuk terjadinya stroke. Jadi kita harus lebih hati-hati. Oke. Nah, ini kan tentu untuk usia yang lebih muda, ini kan tidak bisa dihindari. Apalagi sekarang pandemi, semua nggak kemana-mana, kerja dari rumah. Ini kan tentu menjadi faktor yang cukup tinggi kan, karena mudah sekali orang untuk memesan makanan atau mungkin kurang tidur. Nah, Dok, sebenarnya benar nggak laki-laki ini lebih berisiko terkena stroke? Penjelasannya seperti apa? Iya, sebenarnya hampir sama, tapi laki-laki memang lebih tinggi karena gaya hidup laki-laki sebenarnya lebih jelek daripada perempuan. Karena wanita kan kadang-kadang ada dietnya, takut gemuk, ya. Jadi lebih menjaga kesehatan dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki awareness-nya lebih kurang. Lebih kurang awareness. Iya, dan makanya kalau untuk usia-usia muda dianjurkan selain makannya dijaga, olahraga. Jadi olahraganya harus olahraga yang kardio, seperti jalan, lari, sepeda, berenang. Jadi harus yang kardio untuk mengurangi resiko stroke. Oke. Nah, Dr. Ruby, ini kan stroke kerap kali dihubungkan dengan hipertensi. Penjelasannya seperti apa, Dok? Ya, hipertensi adalah faktor resiko yang paling tinggi untuk terjadinya stroke. Ya, jadi dia nomor 1 faktor resiko selain jantung dan yang lainnya. Jadi hipertensi ini adalah nomor 1. Karena dari hipertensi ini bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah kalau dengan tekanan yang terlalu tinggi, atau dia bisa menyempit karena pembuluh darahnya sempit sehingga oksigen tidak cukup memasuki otak. Jadi sel otak kita menjadi rusak karena tidak mendapatkan oksigen yang baik. Nah,
kan saya bilang dari awal, stroke itu ada dua macam, stroke pendarahan dan non-pendarahan atau iskemik. Nah, jadi hipertensi bisa menjadi penyebab dari kedua stroke tersebut, gitu loh. Jadi makanya hipertensi sangat harus dikontrol dengan baik dan benar. Dan malahan kita harus minum obat seumur hidup bila memang kita menderita hipertensi. Nah dok, ini kan stroke ini menjadi salah satu komorbid dalam di saat masa pandemi COVID-19 ini. Stroke di tengah pandemi COVID-19, kira-kira seperti apa, dok? Stroke malah bisa menjadi salah satu komplikasi dari COVID. Jadi orang stroke sangat komorbid untuk terjadi bila dia kena COVID, dia akan lebih buruk. Dan COVID sendiri bisa menyebabkan stroke. COVID bisa menyebabkan stroke. Oke, ini menarik. Nah, karena pada COVID ini terjadi cytokine storm namanya, di mana terjadi kekentalan darah yang berlebihan, yang kita sebut ada D-dimer ya. D-dimernya itu jadi sangat meningkat, yang menyebabkan terjadinya sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, termasuk pembuluh darah otak. Jadi banyak pasien, ada beberapa yang terkena stroke karena COVID-19. Karena COVID-19. Iya. Dan ini apakah presentasinya besar untuk menyebabkan kematian, dok? Justru untuk kematian itu justru yang paling banyak selain dari pneumonia-nya sendiri yang dibikin oleh COVID, juga komplikasi yang lain seperti serangan jantung atau stroke. Gitu, karena terjadinya sumbatan di pembuluh darah karena D-dimernya naik. Gitu. Itu D-dimer itu adalah salah satu alat untuk melihat bahwa kita kekentalan darahnya tinggi atau tidak. Gitu. Nah, di situ betul. Nah, pada orang COVID, D-dimernya bisa naik normalnya itu di bawah 500. Pada orang COVID kadang-kadang sampai 10.000. Jadi 30.000, 50.000. Jadi itu memperbesar efek terjadinya stroke atau serangan jantung. Nah, ini kan kemarin sempat keluar pedoman baru bahwa ada beberapa golongan masyarakat umum yang sudah bisa menerima vaksin. Iya. Untuk penderita stroke sendiri, apakah sudah bisa, dok? Nah, untuk vaksin ini memang ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi kalau misalnya tidak boleh pada orang hipertensi, tetapi hipertensi yang terkontrol boleh. Misalnya, boleh. Kalau dia penderita stroke, tapi stroke lama dan semua faktor risikonya terkontrol, boleh. Tapi kalau dia stroke akut dengan faktor risiko yang belum terkontrol, itu tidak boleh. Gitu. Jadi ada beberapa kriteria yang dibuat oleh Depkes. Baik. Dan itu tentu harus dari anjuran dokter terlebih dahulu. Iya. Jadi ada screening. Screening terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, dok, tentu ini kan Sobat Tuh juga ingin tahu sebenarnya penanganan seperti apa jika seseorang ini sudah terserang stroke. Tapi jangan dijawab dulu, dok. Sobat Sehat jangan beranjak dulu, karena Sehat akan segera kembali usai jeda. Masih di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Masih bersama Dr. Ruby. Dok, tadi kan sebelum jeda saya bertanya, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan saat seseorang ini terserang stroke? Tapi sebelumnya gejala-gejalanya dulu nih, apa sih yang harus diketahui? Nah, ini yang penting. Jadi kapan sih kita tahu ini seorang menderita stroke atau enggak? Sebenarnya ada yang perlu kita perhatikan, yang cara gampangnya kita bilang FAST. F-A-S-T. F-A-S-T, oke. F itu face. Face itu kita lihat mukanya mencong atau enggak. Ya. A itu adalah arm. Lumpuh apa enggak. Gitu. Biasanya stroke itu kan menyebabkan kelumpuhan di satu sisi. Di satu sisi saja. Iya. Dan tangan dan kaki, ya. Jadi tidak cuma tangan, tapi tangan dan kaki. Kemudian kita lihat S itu adalah speech. Jadi dia bisa bicara enggak. Pelo nggak bicaranya, lancar nggak. Nah, jadi itu salah satu ini. Dan T-nya, time. Jadi kita harus tahu time. Jadi kita kalau misalnya menemukan orang yang stroke, kita harus secepat mungkin kita bawa ke rumah sakit. Karena kita punya golden period namanya. Nah, itu jamnya itu harus... Golden moment ya? Iya, golden moment itu, golden time, itu dia kurang dari 6 jam. Gitu. Jadi makin cepat kita tolong, makin bagus prognosisnya, ke arah sehatnya. Karena saya kasih tahu, stroke ini jeleknya adalah akan menimbulkan kecacatan. Nah, jadi untuk meminimalisasikan kecacatan, kita harus memberi pertolongan secepatnya. Saat golden time itu? Iya, kita punya waktu golden moment atau golden time, golden period, dia harus kurang dari 6 jam. 6 jam.
paling bagus kurang dari 3 jam. Jadi ketika kita menemukan dan kita menyangka bahwa orang kayaknya ini stroke nih. Nah, kita harus segera memberikan pertolongan, bawa ke rumah sakit. Gitu, Baik. secepatnya. Oke, nah Dokter Ruby, stroke itu sebenarnya apakah bisa berulang? Oke, bisa. Bisa. Ya, jadi stroke itu bisa berulang tergantung kita menangani faktor resikonya dengan baik atau tidak. Atau tidak? Iya, jadi stroke bisa misalnya tadinya saya stroke perdarahan, bisa nggak nanti saya jadi stroke sumbatan? Bisa. Oh, Atau sebaliknya, saya tadinya stroke sumbatan jadi stroke perdarahan. Perdarahan. Atau sebelumnya perdarahan kembali jadi perdarahan, bisa. baik. Gitu. Berarti untuk cara mencegah dan mengatasinya tetap sama ya? Iya, atasi faktor resiko. Faktor resikonya. Iya, cari faktor resiko dan kontrol faktor resiko. Itu yang paling penting. Baik. Nah, dampak dari serangan stroke ini sebenarnya, Dokter Ruby, apakah masih bisa disembuhkan, Dok? Nah, itu tergantung. Tergantung. Makanya saya bilang, stroke ini yang paling nggak enak adalah dia bisa menyebabkan kecacatan dan kematian. Dan kematian, betul. Angka kecacatan pada stroke cukup tinggi dibandingkan penyakit lain. Makanya jadi stroke ini yang paling tidak enak adalah kecacatannya, ya. Nah, jadi bisa kembali nggak? Itu tergantung dari satu, kerusakannya seberapa berat, di mana kerusakannya, cepat atau tidak kita menolongnya, dan usaha dari pasien sendiri. Jadi kadang-kadang kan kita harus rehabilitasi namanya, ya. Jadi Betul. kita fisioterapi misalnya, akupunktur, latihan. Nah, kalau pasiennya tidak melakukan hal itu, mungkin lebih lambat untuk kembali dibandingkan yang rajin. Tapi juga tergantung dari tadi luasnya, berat ringannya dari serangan stroke itu sendiri. Baik. Nah, bicara soal hidup sehat atau mungkin lifestyle ya, Dok, ya, untuk seseorang yang terkena stroke di usia muda. Sebenarnya dari Dokter Ruby sendiri, ada nggak sih makanan yang sekiranya ini harus dihindari? Oke. Prinsipnya gini, stroke sekarang itu pada usia muda, selain kolesterol yang paling sering adalah karena kekentalan darah sebetulnya. Itu yang orang-orang kadang-kadang nggak tahu. Kekentalan darah itu apa sih? Darah kita itu tersumbat karena clot, karena bekuan-bekuan darah yang berlebihan. Nah, makanan mempengaruhi, iya. Jadi makanan jagalah, jangan sampai yang banyak minyaknya, jangan yang digoreng terlalu, yang lemak. Gitu kadang-kadang kita merasa saya masih muda. Jadi saya oke kalau makan itu. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita tidak berolahraga, dan habis makan kita tiduran, apalagi sekarang semua WFH ya di rumah, komputer sambil bengong ngemil. Nah, itu jadi harus lebih hati-hati. Berarti harus dikurangin ya? Iya, habis dikurangin makan, dan langsung tiduran. Iya. Aduh. Gitu. Oke, Dok, sebenarnya nah ini kan tadi kan sudah bicara soal makanan yang dihindari. Saat seseorang mungkin terkena stroke. Kira-kira apakah ada asupan-asupan nutrisi tertentu yang sekiranya harus dipenuhi ya untuk sehari-hari? Iya, jadi prinsipnya kalau pada stroke itu adalah kita memakan yang sehat. Sehat itu dalam arti mungkin dokter gizi semua sudah mengatakan ya lemak tidak boleh banyak, gula jangan berlebihan, jangan terlalu asin misalnya. Jadi dan yang penting adalah olahraga. Konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur ya. Kalau kopi juga atau gimana, Dok? Nah, kalau kopi sebenarnya tidaklah secara langsung menyebabkan stroke gitu. Jadi boleh asal tidak berlebihan. Gitu. Jadi kalau kopi oke. Nah, mungkin yang alkohol itu yang nggak boleh. Iya, alkohol adalah salah satu faktor resiko untuk terjadinya stroke. Baik. Karena saya dulu sempat mungkin ya hampir setiap hari ya, Dok, ya untuk minum kopi ya. Nah, kalau soal yang asin, tingkat keasinan itu pasti juga tentu akan dilihat dulu ya. Iya, sebenarnya kalau asin kita makan misalnya makanan biasa agak asin itu oke, karena tidak terlalu banyak. Berapa sih kita paling setengah sendok ujung sendok teh. Yang bahaya itu yang diasinkan, misalnya seperti ikan asin. Iya, ikan asin, telur asin, cumi asin, tetapi itu biasanya pada orang-orang yang punya darah tinggi terutama kita lebih hati-hati. Baik. Nah, Dokter Ruby, ini terakhir. Ini kan Sobat Sehat tentu sudah mendengarkan informasi mulai dari gejala, cara penanganan dari Dokter Ruby sendiri. Himbauan atau mungkin kiat-kiat untuk Sobat Sehat yang ada di rumah agar terhindar dari serangan stroke. Monggo, Dok, silakan. Oke, jadi tetap saya bilang satu, jaga makan. Makan yang sehat. Jadi boleh nggak sih aku makan daging? Boleh, tapi kurangi lemaknya misalnya. Baik. Boleh nggak aku makan ayam? Boleh, tapi kurangi kulitnya atau jangan digoreng, misalnya dibakar. Makan sayur, buah, dan yang paling penting olahraga. Paling penting olahraga. Iya. Oke. Dokter Ruby, terima kasih untuk informasinya. Ji. Jadi Sobat Sehat, ingat makan makanan sehat, olahraga, jangan
jangan mager. Nah, tentu ini juga bisa mengurangi dampak terkena stroke. Iya. Ya. Dokter Ruby, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama, untuk waktunya Elci. di program Ayo Sehat. Sobat Sehat, usai sudah perjumpaan kita di program Ayo Sehat hari ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto, bersama Dokter Ruby, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Dokter, terima kasih.